Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa. Silahkan dipimpin Hendrik. Nah, untuk kehadiran, silahkan kalian absen di Google Classroom yang sudah saya sediakan ya. Bagaimana, masih semangat ya belajar hari ini? Semangat, Bu. Semangat ya, tetap semangat. Dan jangan lupa disiapkan untuk buku dan alat tulisnya. Kita akan membahas mengenai apa, Nak? Kemarin sudah saya bilang pertemuan yang lalu mengenai Baris deret aritmatika, Bu. deret aritmatika. Nah, Tiga. apa bedanya kemarin antara barisan itu mengenai apa, Nak? Kalau barisan dia cuma disusun, Bu. Ya, Nggak cuma dijumlah. disusun. Atau biasanya yang Iya. dicari apanya, Nak? Letak. Letaknya. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai deret. Akan saya share untuk PowerPoint-nya ya. Kalian siapkan alat tulisnya. Indikator pencapaian kompetensi, menentukan barisan dan deret aritmatika, menganalisis barisan dan deret aritmatika, menghitung barisan dan deret aritmatika, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajaran, mengidentifikasi antara barisan dan deret aritmatika dengan percaya diri, menentukan jumlah n suku pertama pada deret aritmatika dengan benar, menyajikan konsep barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah terkait dengan benar dan percaya diri. Ini biasanya berguna untuk pekerjaan kamu ke depan ya, untuk masa depan kamu. Nanti akan bersinggungan dengan deret aritmatika. Misalnya kalau kamu ingin menjadi pengusaha, kamu bisa menghitung keuntungan atau kerugian menggunakan deret aritmatika. Terus bisa juga menghitung modal akhir dan cicilan yang menggunakan prinsip bunga tunggal. Itu bisa kamu terapkan. Masih banyak lagi sebenarnya untuk deret aritmatika ya, manfaat pembelajaran deret aritmatika. Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Pensil. Pensil. Ada ukurannya ya? Iya, Bu. Oke, perhatikan ukuran panjang pensil tersebut. Berapa aja? Ukuran panjang pensilnya berapa aja? 10, 10, 12, 12, 14, 16, 16, 18, 20. 20. Oke. Itu tadi panjang masing-masing ya. Bagaimana jika ukuran panjang pensil tersebut diurutkan dari terkecil ke terbesar? Ini udah berurutan ya? Dari yang terkecil sampai terbesar. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Urutan panjang pensil tadi membentuk apa ya? Kalau kita lihat ini, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini membentuk apa? Membentuk, dilihat ini, selisihnya sama nggak, Nak? Selisihnya sama nggak? Antara 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, sama nggak? Selisihnya atau bedanya? Sama, Bu. Berapa selisihnya kalau sama? 2. 2, betul. Tambah 2. Berarti ini termasuk apa? Membentuk apa ini? Membentuk barisan aritmatika. Karena dia berurutan. Selisihnya pun sama. Ayo lupa lagi yang kemarin, ya kan? Kalau barisan kan dia tandanya apa?
koma. Ya kan? Berarti ini Ya. merupakan barisan, membentuk barisan aritmatika. Nah, bagaimana jika barisan tersebut dijumlahkan? Ya, membentuk beda. Bagaimana jika barisan tersebut dijumlahkan? Jadi ini nih 10, 12, 10 tambah 14, 12 16, 18, 20 diapain? Dijumlahkan. ditambah Ya, berarti ditambah. Jadi berapa? 90. Oh, 90. Gimana yang lain? Sama apa beda? Sama, Bu. Sama, ya. Jadi kalau dijumlahkan berarti nanti tinggal ditambah saja. Jadi hasilnya 90 jumlahnya. Oke, perhatikan banyaknya jumlah gelas tersebut. Perhatikan gambarnya. Ini ada gelas yang ditumpuk. Tumpukan pertama, berapa banyak jumlah gelas pada tiap tumpukan? Dilihat, tumpukan pertama ada berapa gelasnya? 6. Nah, 6 tumpukan yang 12. kedua 12. 12. Tumpukan 12 buah, Bu. ketiga 12 buah gelas, Bu. 18. Tumpukan keempat 24. Oke. 12 buah. Bagaimana jika banyaknya gelas tiap tumpukan diurutkan dari jumlah terkecil ke jumlah terbanyak? Jadi gimana diurutinnya? 5, 12, Kok 5? 18, Mana 5? 6, 6, 6. 6. Terus? 6, 12, Ya. 12, Iya. 18, Oke. 24. Iya. Jadi kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbanyak, yaitu 6, 12, 18, 24. Urutan jumlah gelas tiap tumpukan tersebut membentuk apa ya? Barisan aritmatika. Ya, membentuk barisan aritmatika. Dilihat selisihnya berapa? 6, Bu. 6. Ya, selisihnya 6. Dia membentuk barisan aritmatika. Nah, bagaimana jika barisan tersebut dijumlahkan? Bu, Kalau dijumlahkan jadinya gimana caranya? 40. 60, 60. Diapain, Nak? 60 itu dari mana? Ditambah. Ditambah dari Semuanya, Bu, ditambahin. 6 ditambah 12, uh-uh. tambah 18, tambah 24. Jadi berapa totalnya? 60. 6 60. 10. Yang lain gimana? Sama apa beda? Oke, dari yang contoh yang tadi, ingat penjumlahan barisan dari 2 ilustrasi sebelumnya. Ya, tadi udah kita lihat kan ya penjumlahan. Nah, disebut apa penjumlahan barisan tersebut? Deret. Ya, betul. Deret. Disebut dengan deret aritmatika. Paham? Ya. Nih, perhatikan soal berikut. Siapa yang baca? Silakan. Hendrik, silakan baca soal berikut. Si Dadap berhasil lulus ujian saringan masuk PT perguruan tingkat tinggi. Sebagian mahasiswa mulai 1 Januari 2008, ia menerima uang saku sebesar Rp500.000 untuk 1 triwulan. Uang saku ini diberikan setiap permulaan triwulan. Untuk setiap triwulan untuk setiap triwulan berikutnya uang saku yang diterimanya dinaikkan sebesar Rp25.000. Berapa besar uang saku yang akan diterima si Dadap selama kuliah 4 tahun? Nah, triwulan itu berapa bulan? 3. Ya, berapa, Hendrik? 3. 3, betul. Berarti nih,
1 tahun berarti sama dengan 4 triwulan, ya kan? Iya, Bu. Ya kan, Iya, karena iya. kan triwulan itu 3 bulan, berarti 1 tahun itu Iya. ada 4 triwulan. Bulan. Maka kalau 4 tahun ada berapa triwulan? 12. Yes. Kalau 1 tahun itu 4 triwulan, kalau 4 tahun berapa triwulan? 16. 16, Bu. 16. Berarti dia ada 16 triwulan. Iya. Tadi setiap triwulan dia naik berapa, Nak? 25.000. Iya, 25.000. 25.000. Oke, kita isi tabel berikut. Coba. Tadi ini triwulannya jadinya 4 tahun itu 16, ya kan? Oke, berarti triwulan kedua jadi berapa? Nah, tadi bertambah berapa? 25. 25. Jadi triwulan kedua dia menerima berapa sih dadap uang sakunya? 525.000. 525.000. 5.000. Triwulan ketiga 550. 550.000. Triwulan keempat 575.000. 575.000. Ibu. Triwulan kelima 600. berapa? 600.000. 600.000. Sampai berapa triwulan tadi, Nak? 16. Ya, kita cari sampai 16 triwulan. Silahkan kamu cari secara manual boleh. Nah, nanti bagaimana cara menghitung total uang saku yang diterima si Dadap? Coba, siapa yang bisa mencari? Jadi berapa totalnya? Kalau total berarti diapain? Total Jumlah. berarti diapain? Di jumlah. Oke, Di jumlah. silakan coba kalian hitung. Berarti si Dadap ini menerima uang saku selama 4 tahun itu berapa rupiah? Berapa 11 jawab? juta ya, Bu? Siapa tuh yang jawab? Bu. 11 juta. Arya. Arya. Iya, betul. 11 juta jawabannya. Ya? Betul, Arya. 11 juta jawabannya. Nih, pertama kan 4 tahun itu ada 16 triwulan. Nah, berarti kan caranya kan kita Iya. cari, ya kan? Dari triwulan 1 sampai triwulan ke-16. Ini kan 16. urutannya ya? Iya. Iya. Nah, ini dijumlahin semua, Nak. Maka nanti ketemu jawabannya 11 juta. 11 juta. Betul, Arya ya. Good. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalian menghitungnya tuh harus teliti ya. Kalau ada yang salah hitung satu ya jawabannya Iya, Bu. nanti salah, ya kan? Ada yang kelewat satu atau ada yang Ya. salah hitung, ya salah jawabannya nanti, ya kan? Kalau misalkan nanti sukunya sampai 100, kamu mau pakai rumus ini? Mau nggak hitungnya? Enggak lah, Bu. Enggak, oke. Ada lagi cara, banyak sebenarnya caranya nih. Cara keduanya ada lagi. Ada cara lain kah? Ada tentu, banyak sekali. Ya. Ada yang bisa nemu cara lain selain ditambahin? Nih, penyelesaian kedua. Cara yang kedua, ini saya pakai metode namanya aturan Gauss. Ya, aturan Gauss. Di mana penyelesaiannya kita lihat. Kan udah sekalian susun atau kalian cari suku yang pertama, yang awal, sama suku yang terakhir ya. Kalian cari kan ya? Bisa pakai rumus UN. Nah, yang pertama, nih dilihat. Persamaan yang pertama itu dari yang terkecil sampai terbesar. 500, 1000, 525.000, dan seterusnya sampai 875.000.
yang suku terakhir. Nah, suku yang persamaan keduanya itu dibalik dari persamaan yang pertama. Yang persamaan kedua dibalik, ya, dari yang terbesar sampai terkecil. Atau dari suku yang ke-16 sampai suku ke-1. Nah, setelah kita lihat, dilihat deh, 875.000 ya kan? Kalau kita balik dari yang persamaan pertama, 850.000 dan seterusnya, terakhir itu 500.000. Ini diapain? Ditambah. Coba kalian lihat tambahnya. Kalau 500.000 ditambah 875.000 itu berapa totalnya? Apa Hendrian, di mute-nya di 1.375.000. Ya, good. 1.375.000. Kalian lihat yang keduanya nih. 525.000 ditambah 850.000. Berapa? 1.375.000. Nah, dilihat yang terakhirnya nih. Yang terakhirnya, 875.000 ditambah 500.000 berapa? 1.375.000. Setelah kalian lihat, jumlahnya gimana sih? Sama nggak sih? Sama, Bu. Sama kan ya? Iya, sama, Bu. Iya. Sama kan ya? Jadi dari yang persamaan pertama sama persamaan kedua. Persamaan pertama kita susun dulu gitu kan, sesuai dengan ininya perintahnya. Terus yang persamaan keduanya itu terbalikannya dari persamaan pertama, dibalik. Susunannya itu dibalik dari persamaan pertama. Paham nggak sampai sini? Nah, setelah kita jumlah, SN ditambah SN jadinya 2SN, ya kan? Paham? Iya. Ya. Paham. Yang tadi ini berapa tadi, Nak? 1.375.000, ya kan? 375.000. Yang ini juga Iya. sama. Tadi, oh ternyata setelah dijumlahin hasilnya sama. Oke. Ya, nih SN tambah SN 2SN. Ini ditambahin jadi segini. Nah, tadi sukunya ada berapa, Nak? Nah, 1.375.000 tadi ada berapa triwulan? 16. 16, berarti 1.375.000 itu diapain nama 16? Dikali 8. Kali. 16 bagi 2. Iya. Nah, dulu. Yang 1.375.000 ada berapa jadinya? Ada 16 karena ada 16 triwulan. Berarti 1.375.000 diapain sama 16? Dikali. Jadinya 16 dikali 1.375.000, ya kan? Ya. Nah, di sini masih ada, kan kita mencari SN nih ya. Nah, ini masih ada angka 2 nih. 2 SN. Pindahin. 2-nya pindahin ke kanan. Jadinya diapain? Dibagi. Mau yang dibagi yang mana? Pilih salah satu, terserah. Bagi 16. Mau yang di 16 apa yang 1.375.000? 16 biar lebih gampang ya. Jadi 2-nya pindah, jadi dibagi. Jadi 16 dibagi 2. Berapa? 16 bagi 2? 8. Jadi 8 dikali 1.375.000 berapa? Coba hitung. 11 juta. Sama enggak sama yang tadi? Sama. Nanti kalian isi LKPD-nya ini. Silakan ditulis di buku tulisnya. Nanti dari LKPD tersebut, kalian bisa menemukan rumus suku ke N dengan cara Gauss tadi. Ya, dengan cara Gauss. Yang aturan Gaussian tadi, kalian cari.
kalian bisa mencari informasi melalui bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom. Boleh mencari di internet, silahkan. Nanti kita diskusi di WhatsApp group. LKPD-nya silakan kalian lihat di Google Classroom yang sudah saya upload. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalian, saya buat kelompok ya seperti biasa. 2 kelompok aja, karena di sini yang gabung baru sedikit. Kita buat kelompok 2 kelompok. Nanti saya buat grupnya ya di WhatsApp. Kita sharing atau kita diskusi di WhatsApp grupnya. Nanti saya bagi di WhatsApp grup untuk kelompoknya seperti biasa. Dan nanti kalian mengerjakan ini LKPD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana untuk diskusinya? Sudah selesai? Ya, Bu. Oke, untuk selanjutnya kita presentasikan hasil diskusi kalian. Jadi sudah di-share melalui WhatsApp ya, japri ke saya. Untuk kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 aja dulu, Bu. Kelompok 2 dulu, Bu. Kelompok 2. Gak usah berebutan. Sweet dulu, sweet. Siapa dulu? Udah Arya dulu aja ya. Karena Iya, Bu. Arya. Baterai pin habis. Iya. Oke, Arya, saya share untuk LKPD-nya ya. Oke, silakan Arya mempresentasikan dari kelompok 2. Jumlah baris tempat duduk di gedung bioskop 5 baris. Bangku di barisan pertama gedung bioskop adalah 3. Pada barisan selanjutnya selalu bertambah 3 bangku. Maka tentukan banyak bangku keseluruhan mulai baris pertama sampai ke-5. Baris ke-1 ada 3 bangku. Baris kedua 3 ditambah 3. Baris ketiga 3 tambah 3 tambah 3. Baris keempat 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Baris kelima 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Misal A sama dengan U1 suku pertama. U1 sama dengan 3. U2 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. U3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. U4 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. U5 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. B sama dengan beda atau selisih dari 2 suku berurutan. Oke, berarti baris pertama ada berapa bangku? Ada 3, Bu. Oke, baris kedua? 6. Ada 6. Baris ketiga ada? 9. Baris keempatnya ada berapa bangku? 12. Oke, baris kelimanya ada? 15. Ya, itu masing-masing per baris ya, jumlah bangkunya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya siapa? Hendrian? Kan saya yang kedua kan, Bu. Oh, ya udah, Hendrik. Baris ke-1 3. Ini baca dulu, Nak. Oke, tentukan jumlah bangku keseluruhan mulai baris pertama sampai ke-5. Baris ke-1 3 sama dengan 3. Baris kedua 3 tambah 3 sama dengan 6. Baris ketiga 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Baris keempat 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Baris kelima 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Jadi ini diapain kalau tentukan jumlah? Berarti kalau jumlah berarti diapain? Ditambah. Jumlah. Ya, ditambah. Berarti ini apa?
Berarti 3 di tambah 6, ah, tambah 9, tambah 12, tambah 15. oke. Nah, berdasarkan nih. Lanjut. Tadi Apa, Bu? jelaskan. Hendrik Ini aja Bu, masih Hendrik aja Bu. Udah Saya lanjut, gak ngerti nggak Bu. apa-apa. Hendrik. berdasarkan susunan tersebut dapat diketahui SN sama dengan U1, SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 titik-titik sama dengan SN sama dengan A tambah dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah A tambah 2B tutup kurung tambah dalam kurung A tambah 3B tutup kurung. Ini Baiklah, persamaan persamaan keberapa? satu. Apaan, Bu? Persamaan keberapa? 1. Terus baliklah persamaan 1. Jadi persamaan 1 itu dibalik. Dibalik. Jadinya SN sama dengan dalam kurung A tambah dalam kurung N min 1 tuh. Tutup kurung B tutup kurung tambah dalam kurung A tambah 3B tutup kurung A tambah 2B tutup kurung dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah A. Persamaan 2, Bu. ya ini merupakan persamaan kedua. Terus Jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. SN sama dengan A tambah dalam kurung A tambah B tutup kurung. Langsung aja dijumlahin. Ditambah. Jadinya berapa nih? Persamaan 1 sama persamaan 2. SN tambah SN gitu. Coba jelaskan. SN. Ini hasilnya dijelaskan. Tadi yang SN tambah SN sama dengan 2 SN Bu. iya. 2 SN. Terus ininya baca. Kalau A tambah A sama dengan dengan A. A tambah A Sama dengan Sama 2A. dengan 2A. Ini ada temennya nggak? Ya ada. nggak ada Bu. Ya ada. Berarti tinggal diturunkan ya. Turunin. Iya, Bu. Terus yang ini juga sama. Gimana? Sama juga, Bu. Ya. Banyaknya ada berapa? Banyak apa, Bu? Banyak sukunya ada suku ke Wan. banyak sukunya ada N ya. Belum ketahuan Ya. sukunya banyaknya berapa. Nah, setelah itu disederhanakan jadinya 2 SN sama dengan N kali dalam kurung 2A tambah dalam kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. terus SN sama dengan 6 bagi 2 6. dalam kurung 2. Ini apa? N bagi 2 tutup dalam kurung 2A tambah dalam kurung 6 min 1 tutup 6 kurung B. lagi. N min 1 Ulang. kurung B. SN sama dengan N bagi 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. Ya, jadi itu merupakan apa? Ini, Bu. Apa? Ini merupakan apa sih? Google apa? Ini dapat disimpulkan bentuk umum dari matematika. Rumus. Rumus apa, Ria? Aritmet. Deret. Rumus ini apa tadi namanya, Bu? Apa? Iya, itu. Deret Gauss. aritmatika. Iya, itu merupakan rumus deret Matematika. aritmatika. Jadi dapat disimpulkan bentuk umum deret aritmatika apa? SN sama dengan N bagi 2 dalam kurung 2A tambah Tutup dalam kurung kurung N. N min 1 tutup kurung B tutup kurung. Ya, jadi ini merupakan formula atau rumus dari deret aritmatika atau biasanya apa?
jumlah N suku pertama. Ya, berdasarkan bentuk di atas, untuk dapat menghitung banyak bangku seluruhnya, berarti seluruh yang ada di gedung bioskop. Bioskop. Ya, tadi baris ke satu berapa? Suku 3. pertamanya Tiga. 3. Selisihnya berapa? 3. 3. Tadi N-nya jadi berapa? Barisnya ada berapa? Di bioskop barisnya 5. berapa? Ada 5. Coba jelaskan Hendrik yang bentuk umum di atas dapat menghitung banyaknya bangku seluruhnya. Jadi bagaimana caranya? S5 sama dengan 5 bagi 2 dalam kurung 2 kali 3 tambah dalam kurung 5 kurang 1 tutup kurung 3 tutup kurung. S5 sama dengan 5 bagi 2 dalam kurung 6 tambah dalam kurung 4 tutup kurung 3 Oke, 6 dari tutup mana? kurung. 6 dari 2 kali 3, Bu. Oke, 4 dari? 5 kurang 1. Ya, terus lanjut. S5 sama dengan 5 bagi 2 dalam kurung 6 tambah 12 tutup kurung. 12 dari mana, Nak? 12 dari ini, Bu. 4 kali 3. 4 kali 3. Ya, good. Lanjut. S5 sama dengan 5 bagi 2 dalam kurung 18 tutup kurung sama dengan 45. Oke, 45 dari mana? 9 kali 5, Bu. 9-nya dari mana? 5 Bu. kali 18 bagi 2. Oke, Ya, Bu. bisa. 5 dikali 18 bagi 2, hasilnya 45. Jadi 45 itu apa? Ya. Jumlahnya, Bu, total. Jumlah Total bangku. apa? Seluruhnya. Total? Jumlah bangku seluruhnya. Iya, jumlah seluruh bangku yang ada di Bangku. bioskop. Yang lain bagaimana? Ada yang berbeda? Kagak, Bu, sama. Agak sama. Oke, jadi tadi kesimpulannya apa, Nak? Ada yang bisa menyimpulkan apa rumus dari deret aritmatika? SN Apa? sama dengan N bagi 2 Terus? dalam kurung 2A tambah dalam kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. Ya, jadi itu merupakan apa? Rumus dari? Deret aritmatika. Iya, bagus. Terus tadi berarti berapa jumlah seluruh bangku di dalam bioskop? 45. Iya, Bangku. 45. Jadi, nah setelah tadi kita sudah mempelajari mengenai deret aritmatika, menurut kalian lebih gampang menggunakan apa, Nak? Pakai manual kah? Pakai aturan Gauss kah? Atau menggunakan formula atau rumus dari deret aritmatika? Siapa yang mau memberi tanggapan? Yang baru tadi kita presentasi ini tuh. Pakai formulanya, pakai rumusnya. Iya. Kalau Arya, menurut Arya? Sama, Bu, itu aja, Bu. Lebih simpel. Pakai formula atau pakai rumus? Lebih Iya. gampang. Iya, kalau misalnya jumlahnya dalam bentuk skala banyak, ya, lebih gampang menggunakan rumus. Ya. Gunakan Iya, Bu. rumus deret aritmatika. Lebih gampang. Misalkan ada sukunya sampai 100, kan nggak mungkin kalian menghitung dari 1 sampai 100, ya kan? Seperti tadi aja yang pertama saya menjelaskan, itu banyak yang salah, ya kan? Iya, salah menghitungnya gitu, karena Hmm. ada yang terlewat dalam perhitungannya. Jadi ya lebih tepat sih kalau dalam jumlah banyak saya menyarankan menggunakan rumusnya, formulanya. Tadi terdiri dari A. A itu apa? A itu merupakan apa? Pertama, Suku pertama. B itu apa? beda. Beda. Ya. N-nya? Banyaknya Lebih kecil. suku. Suku. Kalau SN apa? Suku ke N. Jumlah N suku pertama. Itu SN deret ya, lambangnya deret dari deret aritmatika. Paham sampai sini?
Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Hah? Tidak ada? Oke, Tidak. untuk selanjutnya kalian mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom. Di situ ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan ya, mandiri, kerjakan sendiri-sendiri. Setelah mengerjakan, saya harap sih jangan sampai malam ya mengerjakannya, segera dikerjakan biar cepat selesai. Nah, untuk materi selanjutnya kalian harus mempelajari mengenai barisan geometri. Ya, ini kan aritmatika sudah selesai. Berarti nanti kita melanjutkan mengenai barisan geometri. Ya, kalian pelajari, silakan cari di internet atau dari buku manapun mengenai barisan geometri. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Mungkin sebelum ditutup, saya minta untuk berdoa. Silakan Arya dipimpin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.